Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uuts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmatnya yang terus menerus tidak henti-hentinya dianugerahkannya kepada kita semua. Demikian pula salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, tidak terasa ya kita sudah berada pada bagian yang ke-7 dari surah An-Naba ini. Jadi ayat ini masih merupakan rangkaian ya, dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau bagian sebelumnya itu bercerita tentang nasib yang dialami oleh orang-orang yang melampaui batas. Atau Al-Quran menyebutnya at-taghin, di mana mereka diganjar dengan balasan yang amat pedih, siksaan yang menyakitkan di Jahannam sana, yang tidak diketahui berapa lama mereka berada di dalamnya. Dan balasan itu bukan balasan yang menzalimi mereka, melainkan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat dalam kehidupan dunia ini. Nah, di bagian berikut ini berisi paparan ya tentang kelompok yang kedua. Ini mulai dari ayat 31, ya insya Allah kita akan bahas sampai ayat 36, ada 6 ayat. Berkebalikan dengan orang-orang yang melampaui batas tadi, kelompok yang kedua ini disebut oleh Allah Ta'ala sebagai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mereka diberikan balasan oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang melebihi dari apa yang mereka perbuat. Jadi kalau orang-orang yang melampaui batas itu balasannya setimpal. Ya, sementara orang-orang yang muttaqin itu balasannya tidak setimpal. Ya, tetapi berlipat ganda melebihi dari apa yang mereka perbuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jadi insya Allah kita akan membahas 6 ayat ini. Yang pertama, ayat ke-31. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin. Ya, bagi mereka itu mafaza. Apa mafaza itu? Di antara penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama, misalnya yang disampaikan oleh Al-Wahidi dalam tafsir beliau Al-Wajiz, di tafsir Kitabil Aziz. Yang dimaksud dengan mafazan itu adalah fauzan bil jannah, kemenangan berupa jannah, dan sekaligus juga wanajatan minan nar, keselamatan dari neraka. Itu yang dimaksud dengan mafaza. Ya, ini fauzan bil jannah wa najatan minan nar. Dan apa yang mereka peroleh ini bukanlah sesuatu yang mereka dapatkan begitu saja, melainkan itu buah dari ketakwaan mereka. Jadi dikaitkan dengan predikat mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu banyak deskripsinya yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu yang paling mudah untuk kita ingat, ya misalnya
bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman. Di awal surah Al-Baqarah ya, rasanya kita hafal semua ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an atau Alkitab itu tidak ada keraguan di dalam. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Allah sebutkan di penghujung ayat tersebut bahwa Al-Qur'anul Karim itu atau Alkitab itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sangat erat ya kaitan antara ketakwaan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, orang-orang yang yang orang-orang yang melampaui batas pada bagian ayat yang lalu, itu tidak lain adalah orang-orang yang menolak Al-Qur'anul Karim. Enggan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Menolak Al-Quran berarti juga menolak risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti tidak menerima Islam. Mereka ingkar kepada hari akhir dan juga mereka ingkar akan keimanan mereka kepada Allah Taala. Nah, bagi orang yang menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman, sebagai huda atau sebagai hidayah, penuntun dalam kehidupan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan fauzan bil jannah, mendapatkan kemenangan dengan jannah, dan bukan hanya itu tetapi juga ya melainkan juga wa najatan minan nar, keselamatan dari neraka. Dan ini yang biasa kita baca dalam doa ya, yang juga diajarkan oleh Allah Taala di surat Al-Baqarah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di ungkapan fil akhirah itu kita bermohon agar ada dua yang kita minta, bukan hanya hasanah, melainkan juga terhindarnya kita dari siksaan azab neraka. Ada dua yang diminta di situ. Fil akhirati hasanah, hasanah bi mana bil jannah, ya dengan kenikmatan surga, dan juga waqina azabannar, yakni keselamatan dari azab neraka. Nah, ikhwahillah rahmatullahi alaikum. Kemudian beberapa ayat berikutnya memberikan sedikit deskripsi kepada kita, ya, memberikan gambaran kepada kita tentang ragam kenikmatan surga atau jannah. Meskipun sekali lagi harus dipahami bahwa ayat-ayat semacam ini tentang jannah, demikian pula dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginformasikan kepada kita perihal kenikmatan yang ada di dalamnya. Itu harus dipahami bahwa hakikatnya itu sungguh jauh dengan apa yang bisa kita pahami. Di dalam hadis qudsi itu disebutkan misalnya ya, a'dadtu li ibadi, kata Allah Ta'ala, aku telah siapkan ya bagi hamba-hambaku ya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang mata itu belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengarnya, dan bahkan terbetik dalam hati manusia pun tidak pernah. Jadi ayat-ayat tentang itu, hadis-hadis tentang itu lebih pada upaya mendekatkan ya, pemahaman kita, keyakinan kita akan nikmat tersebut. Tetapi hakikatnya sesungguhnya sangat jauh dari apa yang bisa kita jangkau. Jadi kalau misalnya disebut di ayat ini hadaiq wa a'naba, ya, kebun-kebun. Hadaiq ya, jamak dari kata hadiqah, kebun-kebun, dan juga wa'naba ya, buah anggur yang ada di dalamnya. Itu dalam rangka mendekatkan pemahaman kita akan nikmat jannah itu. Imam An-Nasafi ya ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengomentari ringkas bahwa ayat ini hadaiq itu maknanya adalah basatin, kebun-kebun yang fiha anwa'u syajaril musmir, yang di dalamnya terdapat beraneka pohon yang berbuah. Seperti apa hakikatnya wallahu a'lam. Ya, di dalam surat Al-Baqarah itu kita juga disuguhkan informasi tentang buah-buahan jannah itu. Ya. Mereka di jannah, di dalam surga itu nanti orang-orang yang bertakwa itu mendapati itu. Lalu mereka mengatakan apa? Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka mengatakan inilah yang pernah direzekikan kepada kami sebelumnya. Jadi buah-buahan yang semacam ini pernah kami lihat dahulu dalam kehidupan. Padahal wa utubihi mutasyabiha, yang
diberikan kepada mereka itu mirip saja, tampaknya seperti sama. Tapi sesungguhnya pada hakikatnya, kenikmatannya, kelezatannya jauh berbeda. Kemudian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, di ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kawa'iba atraba. Ya, wa kawaib, ya, kawaib maknanya adalah nawahid, ya. Gadis-gadis wanita ya yang cantik, jelita, rupawan. Kemudian atroban, mereka itu atroban, yakni ladat mustawiyat fisin, mereka sepantaran dalam usia. Tidak ada yang tua, tidak ada yang terlalu kecil ya, dan sepantaran dalam usianya. Kemudian nikmat yang lain disebutkan wa ka'san dihaqa, dengan gelas-gelas yang penuh, ya, mamluah, yang terisi penuh, ya, dan seterusnya. Wallahu alam, seperti apa ya hakikatnya nanti yang akan didapati oleh orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Tetapi inilah deskripsi yang disebutkan oleh Allah Taala dalam ayat Al-Quran. Kemudian bentuk kenikmatan lain yang Allah sampaikan kepada mereka di jannah itu adalah la yasma'una fiha lagwa wala kitaba. Pada ayat yang kelima ini Allah sebutkan bahwa mereka di sana la yasma'una, tidak mendengarkan. Ya. Fiha maksudnya ai fil jannah. Ini di dalam jannah itu mereka tidak mendengarkan apa? Lagwan. Ya, ucapan-ucapan yang sia-sia. Ai batilan, ucapan-ucapan yang batil. Ya. Wala kitaba. Ya, demikian pula dengan kedustaan. Minal qaul. Jadi berucap pun ya, atau apa yang mereka dengar pun semuanya merupakan ucapan-ucapan yang baik, ya, yang menenteramkan, membahagiakan, ya, dan seterusnya. Jadi, ini juga mengisyaratkan kepada kita ikhwafillah rahmatullahi alaikum bahwa di antara bentuk siksaan ya, yang bisa dirasakan oleh manusia itu adalah berupa kata-kata yang buruk. Kalau kata-kata yang baik merupakan bagian dari nikmat, maka sesungguhnya kata-kata yang buruk pun berarti sebaliknya, bagian dari siksa. Bahkan tidak jarang ya, kata-kata yang buruk yang didengarkan oleh seseorang itu berdampak sangat negatif baginya dibandingkan bentuk siksaan yang lain. Ya, dalam kehidupan dunia misalnya kita bisa saksikan, ya, ada orang yang down, mengalami depresi, mengalami inferior, mengalami mental rendah diri akibat apa? Bullying misalnya. Kita kenal fenomena bullying di masa sekarang. Orang-orang direndahkan, dilecehkan, ya, disampaikan kepadanya kalimat-kalimat yang buruk dan seterusnya. Dan itu ternyata bisa menjadi bagian dari intimidasi, ya, penyiksaan yang tidak kalah menyakitkannya dibandingkan intimidasi fisik atau siksaan secara fisik. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, nah di jannah nanti, jangankan ucapan-ucapan yang dusta, yang menyakitkan semacam tadi, yang sia-sia sekali, ya, itu juga tidak bisa tidak kita dengarkan. Ya. La yasma'una fiha ay fil jannah lagwan ay batilan wala kitaban minal qaul. Ya. Ini penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Jazairi dalam kitab beliau Aisarut Tafasir. Lalu ikhwahillah rahmatullahi alaikum, di ayat yang terakhir ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa rangkaian nikmat yang disebutkan sebelumnya itu adalah jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu adalah balasan dari Rabb-mu. 'Ata'an ya, sebagai karunia, pemberian, dan dia hisaban ya, maknanya katsiran kafian, yang amat banyak ya, lagi mencukupi, berlimpah. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ungkapan apaan ini atau pemberian karunia itu mengisyaratkan kepada kita, sebagaimana juga dikemukakan oleh ulama-ulama tafsir yang lain, bahwa nikmat jannah yang Allah berikan kepada manusia itu sesungguhnya tidaklah sebanding dengan amal yang mereka kerjakan. Ya. Karena itu manusia jangan sampai merasa ujub,
tertipu dia, mengira bahwa banyaknya amal itulah yang membuat dia mendapatkan jannah. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu ada cerita ya tentang manusia di hari kiamat yang dia merasa amalnya sedemikian banyak sehingga dia merasa dengan itu dia sangat pantas mendapatkan balasan jannah. Ternyata oleh Allah Ta'ala ya diperintahkan malaikat itu oleh Allah untuk apa? Menimbang seluruh amal yang pernah dia kerjakan di dunia lalu membandingkannya dengan nikmat mata yang Allah berikan kepadanya. Bukan kedua mata tapi hanya sebelah matanya ditimbang. Ternyata setelah ditimbang nikmat mata itu masih lebih berat dibandingkan dengan seluruh amal soleh yang pernah dia kerjakan dalam kehidupan. Apa artinya ikhwafillah rahmatullahi alaihi? Jangankan amal soleh yang banyak itu dipakai untuk menebus kenikmatan surga. Sekedar untuk menebus kenikmatan dunia pun tidak cukup. Jangankan seluruh kenikmatan dunia. Nikmat mata, penglihatan pun ternyata tidak cukup. Jangankan kedua mata, satu mata pun tidak cukup seluruh amal yang dia kerjakan di dunia itu untuk menebus ya, nikmat mata yang Allah berikan kepadanya. Sebelah mata. Ya. Karena itulah ikhwafillah rahmatullahi alaikum tidak patut ya bagi seorang mukmin untuk berbangga dengan amal. Justru sebaliknya dia harus memiliki rasa khaufan wa tama'a. Dia khawatir, cemas amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, ada kekurangan, ada minimnya keikhlasan, ya, rusak oleh berbagai penyakit yang bisa membatalkan amal dan seterusnya. Tetapi di sisi lain dia juga tama'a, sangat berharap amal-amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi itu sikap yang seimbang. Nah, dari rangkaian ayat tadi, ya, ada beberapa ibrah yang bisa kita garis bawahi. Ya. Yang pertama, berkaitan dengan kemenangan yang diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi kita tegaskan bahwa kemenangan itu diraih dengan apa? Predikat mereka al-muttaqin. At-taqwa. Ya, takwa itulah yang menghantarkan mereka. Dan untuk bisa mewujudkan takwa ini tidak lain, kita harus berupaya untuk menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman di dalam kehidupan. Nah, itulah juga yang menjadi rahasia mengapa kemuliaan kita di sisi Allah Ta'ala tidaklah ditentukan oleh perkara-perkara primordial, ya semacam nasab kita, ya keturunan, warna kulit, ya dan seterusnya. Kemudian seseorang tidak pernah ditentukan oleh suku, bangsa, dan sebagainya. Kemuliaan kita oleh Allah Ta'ala disebutkan tidak lain karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebab takwa inilah perkara yang bisa kita upayakan. Berbeda dengan perkara primordial tadi. Ya, tidak ada di antara kita yang bisa memilih kita lahir dari keluarga muslim misalnya. Atau kita lahir dari keluarga orang yang saleh, lahir dari ulama dan seterusnya, tidak ada yang bisa memilih. Ya. Betapa banyak ya umat manusia itu lahir dari kalangan orang-orang kafir, bahkan penentang agama Allah Ta'ala. Ya. Tetapi ternyata bukan itu yang menjadi penentu kemuliaan. Ya. Para sahabat ridwanullahi alaihim banyak di antara mereka terlahir sebagai orang kafir. Bahkan beberapa tahun dalam kehidupannya pun juga diisi oleh kekufuran. Tapi ternyata kemuliaan mereka di sisi Allah Ta'ala berganti. Ya. Jadi kerendahan akibat kekufuran itu berganti ya, dengan kemuliaan ketika mereka berpegang teguh kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu risau ya dengan kondisi lahirnya kita ya dalam perkara yang tidak bisa kita pilih. Kita terlahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, tidak usah risau. Kita terlahir sebagai orang miskin, tidak usah khawatir. Ya. Hatta kita terlahir sebagai orang kafir sekalipun, itu juga bukan perkara yang perlu membuat kita itu gundah. Sebab bukan masalah, ya itu semua. Sebagai contoh yang ekstrim tadi, ya bukan masalah kita lahir sebagai orang yang kafir. Yang masalah itu adalah ketika kita mati, bukan sebagai seorang muslim.
Makanya pesan Allah Ta'ala yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat ya di surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sebagai muslim. Ya. Terlahir sebagai orang kafir itu sama sekali bukan pilihan. Ya. Karena itulah tidak perlu risau gundah kalau ada di antara kita mengalami itu. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita mati dalam keadaan kafir. Nah, itu masalah besar. Sebab apakah kita mati sebagai mukmin, sebagai muslim atau sebagai orang kafir itu pilihan yang itu akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Bagi mereka yang bertakwa, yang meraih kemenangan, mereka mendapatkan kenikmatan jannah yang tiada taranya, ya, yang tidak bisa dideskripsikan hakikatnya seperti apa. Dan balasan kenikmatan itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berlimpah, jauh melebihi amal-amal yang pernah dilakukan di dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.